Anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Tuan Guru Ibnu Holil bersama warga Pangsing, Desa Bubun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat beraudensi dengan Kepala BPN Provinsi NTB Jumat 10 Januari 2025. Kedatangan anggota DPD RI bersama masyarakat tersebut ingin memperjelas sejauh mana proses redistribusi Tora yang dilaksanakan kantor BPN Lombok Barat. Pasalnya, dari alasan Kepala BPN Lombok Barat sebelumnya menyebut bahwa proses redistribusi Tora untuk warga Dusun Pangsing masih ada mediasi di kantor BPN Provinsi NTB. Jadi setelah kami kemarin audiensi di BPN Lombok Barat, merasa menjadi terhalang adalah ada permohonan Ketua Gugus untuk minta Kanwil memediasi. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tidak ada hak lagi PT ini untuk mengajukan keberatan karena bukan pemilik. BPN Lombok Barat tetap minta supaya ada berita acara dari Kanwil. Walaupun sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Menteri tidak ada mantan pemilik dalam hal ini. Dengan hasil mediasi, nanti kami segera Pak Kabid rapat GTRA Provinsi, karena suratnya sebenarnya ke GTRA Provinsi Pak, di Pak Gubernur nanti yang ketuanya, tapi nanti ada Pak Sekda atau Pak Asep. Kedua mungkin ya Pak, ini ke depan aja ya, kita nggak bahas yang ke belakang. Saya minta Pak Ilham disampaikan ke Pak Kakan, segera juga rapat GTRA di Kabupaten, bagaimana sikap terhadap perkembangan terakhir ini. Namun pada audiensi ini, Kepala BPN Lombok Barat tidak menghadiri kegiatan tersebut dengan alasan ada kegiatan lain sehingga mendelegasikan ke jajarannya. Ketidakhadiran Kepala BPN Lombok Barat itu pun disayangkan Direktur Eksekutif KIP HTL NTB, Laluhizi. Menurut Laluhizi, tidak ada etikat baik dari Kepala Kantor BPN Lombok Barat dalam menyelesaikan persoalan terkait redistribusi Tora untuk warga Pangsing. Padahal sudah jelas perintah Menteri ATR BPN untuk memproses sertifikat Tora bagi masyarakat Pangsing. Laluhizi menuding ada cawe-cawe di kantor BPN Lombok Barat. Dengan dugaan tersebut, ia pun mengancam akan melaporkan Kepala Kantor BPN Lombok Barat ke aparat penegak hukum. Pada kesempatan itu, anggota BAP DPD RI bersama Kepala Kantor BPN Provinsi NTB menyepakati bahwa pelaksanaan redistribusi tanah akan dilaksanakan melalui tahapan sesuai Perpres 62 tahun 2023 Pasal 30 Ayat 2, tanpa mengurangi tahapan lainnya dengan penekanan pada penetapan objek redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan berita acara sidang gugus tugas reforma agraria kabupaten atau kota dan penetapan subjek redistribusi Tora oleh Bupati atau Wali Kota berdasarkan berita acara sidang gugus tugas reforma agraria kabupaten kota. Sementara itu, Tuan Guru Haji Ibnu Holil sebagai Panja Pengaduan Masyarakat Badan Akuntabilitas Publik atau BAP DPD RI akan meminta Bupati Lombok Barat selaku Ketua GTRA Lombok Barat untuk melaksanakan sidang GTRA dalam rangka penyelesaian permasalahan penataan kembali sesuai dengan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 Agustus 2023. Perihal penataan kembali tanah bangunan nomor 2, Sekotong Tengah atas nama PT Lingga Permata Utama. Berdasarkan hasil komunikasi lisan tadi dengan Kabak Protokoler, jadi Pak Bupati ada penandatanganan MOU pagi ini dan didisposisi ke Pak Asisten 1. Kebetulan Pak Asisten 1 sedang kurang sehat, jadi tidak bisa hadir. Tidak berani didisposisi ke yang lain karena yang mengetahui cerita perjalanan dari PT Lingga ini Pak Asisten 1. Jadi takutnya nanti ada misinformasi atau malah tidak tahu cerita. Begitu informasi dari Bapak Protokoler terkait dengan kehadiran perwakilan dari Bupati.
Dan untuk memikirkan Lombok Barat, kebetulan tadi pagi ada kematian di Praia, jadi beliau mohon izin untuk tidak bisa hadir dan meminta yang untuk mewakili. Kalau saya melihat, kalau hari ini kita diceritakan perihal persoalan regulasi, kami sudah tahu. Tapi sedikit pun etika baik, terutama Kepala BPN Lombok Barat itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Mediasi itu sudah dilakukan berkali-kali, tetapi gagal. Hari ini bentuk keseriusan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria juga nggak ada datang kan, dengan alasan didelegasikan ke asisten 1 sakit, lalu kemudian Kepala BPN ada orang meninggal di Praia dan sebagainya. Pemerintah itu nggak boleh kosong. Persoalan dia mau tahu nggak tahu cerita kronologis tentang perusahaan itu persoalan lain. Jadi jangan ceritakanlah kami tentang perpres ini. Kami sudah tahu, sudah paham. Tapi sedikit pun tidak ada etikat baik atau keinginan baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, pantas kami curiga ada cawe-cawe di belakang kalau seperti ini. Apa Bapak mau menunggu sampai sekian kali lagi orang yang akan datang yang mau dimediasi sebut saja dari perusahaan? Dan ini bukan pertama kali kami melakukan ini, sudah berkali-kali, bahkan kami melakukan aksi juga di mediasi di Jakarta pernah, tapi gagal. Masa itu terus ditunggu sampai hari ini dengan alasan saling lempar. Jangan mengundang ketua gugus tugas itu kapasitasnya sebagai bupati, nggak usah sebagai ketua gugus tugas diundang. Dan nggak boleh kosong. Dia mau PLT, kayak mau apa kayak namanya, harus hadir datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Kan begitu cara orang bernegara, nggak sering lempar kayak begini. Orang yang didelegasikan juga nggak tahu apa-apa. Dan kami curigai ada permainan. Dan kalau sampai itu kami tahu, walaupun sudah pensiun, kami akan laporkan bukan ke menteri, tapi ke APH. Nggak bisa di sini, saya ke Jakarta.